kitaban muajjala. Faman yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyyu habibul karim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah sekalian, hadir bersama kita guru kita al-mukarram al-muhtaram Bapak Ki Haji Husni Tamrin, guru kita al-mukarram Bapak Ki Haji Fuadi, al-mukarram Bapak Ki Haji Hasan Zuhaibi, al-mukarram Bapak Ki Haji Aladin, al-mukarram Bapak Ki Haji Maulana, dan banyak para kiai-kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita sekalian Allah Ta'ala kasih sehat panjang umur, Allah Ta'ala pelihara zahir batin beliau sekalian di dalam kebaikan, di dalam keridhaan dan keberkahan yang banyak dari Allah Ta'ala. Yang saya cintai, keluarga besar dari akhil mahbub almarhum Haji Roni Ardiansyah. Mudah-mudahan keluarga besar senantiasa Allah Ta'ala berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan Allah Ta'ala selalu berikan keberkahan di dalam kehidupan. Hadirin jamaah sekalian yang hadir di tempat ini dalam rangka tahlil 3 hari daripada almarhum. Saya kalau ingat sama almarhum, perasaan sedih di hati saya itu ada, karena memang beliau itu termasuk orang yang dekat dengan saya gitu ya, walaupun tidak di dalam pertemuan yang intens, tapi terasa kedekatan beliau tuh. Hari Ahad yang lalu saya dikhabarkan sama Haji Fauzi, sungguh berita itu bikin kaget hati saya, begitu ya, bikin kaget hati saya. Kalau untuk urusan kebaikan, ini yang saya rasakan hadirin, mungkin juga hadirin sekalian yang kenal dengan beliau akan merasakan rasa yang sama dengan saya. Beliau orangnya itu, saya langsung to the point, orangnya ikhlas. Beliau tuh orang yang ikhlas. Ini yang saya rasakan keluar dari dalam hati saya. Ya, orang yang ikhlas. Beliau orang yang royal menurut saya. Dan di dalam royalnya itu beliau bukanlah tipikal orang yang menyebut-nyebut akan kebaikan dirinya. Terkhusus dalam urusan bab ekonomi. Kita kenal beliau, siapa beliau. Memang termasuk orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan dalam urusan ekonominya. Tapi cara beliau mensyukuri itu pun beliau tunjukkan, beliau tampakkan. Pada saat beliau tunjukkan tuh rasa syukur akan kelebihan nikmat ekonomi yang Allah berikan kepadanya, itu beliau tidak pernah sebut-sebut akan kebaikan dirinya. Ini salah satu sebab kenapa saya bilang beliau ini orang yang ikhlas. Kalau umpama urusan-urusan yang lainnya gitu yang saya nggak tahu,
saya cukup katakan wallahu a'lam bishawab. Itu urusan almarhum dengan Allah Ta'ala. Pun demikian hadirin, dalam limpahan urusan bab ekonomi itu almarhum itu tidak pernah yang namanya melalaikan dalam urusan syariatnya. Ini saya saksikan. Seperti urusan bab sholat, ternyata dari dulu beliau ini bukanlah orang yang enteng untuk meninggalkan sholat. Mungkin juga tetangga-tetangga di sekitar sini, bahkan juga mungkin yang dekat Masjid An-Nuriyah gitu ya, sering menyaksikan beliau itu bagaimana rajin berjamaahnya kalau memang sedang tidak ada urusan. Bahkan imam lagi dengan suara yang enak, terpacu di dalam diri beliau itu pengen bisa baca Al-Quran dengan baik, pengen akhirnya belajar tahsin Al-Quran. Ini beliau ini walaupun kelihatan muda di mata, tapi umur bukan umur yang muda-muda banget. Itu dia, belajar Al-Quran beliau laksanakan, bahkan bisa jadi imam. Itu sejak main tuh sama saya, dilihat ada orang-orang pengajian pada lihat kitab, megang kitab, dilihat kitab ini gundul semua. Dia tanya tuh sama saya, kira-kira kalau belajar baca kitab yang gundul kayak begitu bisa nggak ya? Ya siapa juga bisa. Ya mohon maaf, kalau umpama anak SMP, anak SMA itu dia mulai bongkar nahu sorobnya, ya dia belajar tuh namanya ya, di situ nanti isim fiil huruf, dia belajar di situ nanti ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Nanti di situ dia pelajarin tanda-tandanya itu apa saja, alamatul isim, alamatul fiil, apa saja. Mungkin perlu waktu yang panjang, itu anak SMP, nanti lulus SMA baru lumayan bisa. Nah ini dengan kesibukan dunia, sampai beliau undang Kiai Hasan Suhaibi nih buat ngajarin beliau nahu, belajar nahu, sorot belajar, pengen bisa bahasa Arab. Sampai saya dengar sendiri tuh dari lisan almarhum, dia kata gini, susah juga ya, begitu katanya. Ya begitu memang. Tapi yang di sini yang saya lihat ini bukan masalah kesulitan yang dihadapin, melainkan semangat di dalam agama. Kalau lempengan saya tuh lagi khotib Jumat di mana namanya? Asada. Itu beliau minta biar saya nanti yang adanya begitu. Mohon maaf begitu ya. Ame pengurus diamplopin. Ame pengurus diamplopin. Nah, amplop muadzin berapa sih? 100. Kalau sampai segitu. Tapi beliau kata gini, alhamdulillah lumayan, begitu ngomongnya. Ini dengan keadaan finansial yang tinggi, bahkan mungkin saja pengembalian dari beliau lebih dari itu. Ini persaksian saya hadirin hadirat atas kebaikan almarhum. Insyaallah beliau min ahlil khair. Kalau urusan bab kematian, siapa sih secara basyariah, siapa sih orang yang senang sama kematian? Ya, siapa orang yang senang sama kematian? Karena kematian itu secara basyariah itu satu hal yang menyakitkan. Kenapa? Karena kematian itu memisahkan seorang kekasih dengan kekasihnya. Makanya orang kita sekalian kalau doa pengennya umur panjang, umur pendek. Umur panjang secara basyariah. Saya pernah baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Itu Al-Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu menuliskan satu hadis baginda Nabi SAW.
Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Siapa orang yang suka berjumpa kepada Allah, ini berjumpa kepada Allah ini yakni bil maut, dengan datangnya kematian, maka ahabballahu liqa'ahu, Allah pun akan suka berjumpa sama orang itu. Wa man kariha liqa Allah, siapa orang yang benci untuk berjumpa kepada Allah, karihallahu liqa'ahu, niscaya Allah pun benci berjumpa kepada dirinya. Pada saat Nabi lagi bersabda seperti itu, hadirin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu langsung nyeletuk. Apa kata beliau? Kulluna nakrahul maut ya Rasul. Tiap-tiap kita nih yang namanya kematian pasti nggak suka. Siapa yang suka kematian? Maka melanjutkan sabdanya baginda Nabi SAW, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira lahu birrahmati wal maghfirah. Sungguhnya orang beriman itu apabila datang kematian kepada dirinya, orang beriman, maka itu datang kematian bersama kabar dengan adanya rahmat dari Allah Ta'ala dan ampunan. Maka ahabba liqa Allah, orang beriman itu menjadi suka berjumpa kepada Allah. Ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun menjadi suka berjumpa kepada dirinya. Makanya datang ajalnya almarhum dalam usia berapa? 47. Ya. Mungkin banyak di antara kita bilang kasihan ya, begitu. Mungkin di antara kita banyak yang bilang kasihan ya, masih muda, kasihan ya, begini. Hadirin, ketahuilah oleh kita, dengan kumpulnya kita sekarang nih, dan banyak persaksian kebaikan dari orang-orang yang ada di antara kita saat ini kepada almarhum. Sekarang kita saksikan banyak orang yang turut mendoakan daripada almarhum. Bisa jadi yang kasihan bukan almarhum, bisa jadi kita yang kasihan. Almarhum terbukti kebaikannya diakuin banyak orang, sedangkan Nabi kan bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Ini beliau Allah wafatkan saat ini dalam usia 47 tahun. Mohon maaf, bukan dalam amal yang jelek, hadirin. Ini amalnya sudah banyak orang akui. Bukan cuman perkara-perkara dunia yang beliau jadikan, bahkan urusan perkara akhiratnya pun sangat diperhatikan. Saya pernah ditelepon sama beliau tuh, itu waktu menjelang maghrib. Kalau nggak salah beliau mau pergi ke luar negeri, kemana gitu saya lupa. Itu cuman nanya masalah nanti saya sholatnya bagaimana. Nanti kalau seumpama nggak dapat air buat wudhu, tayamumnya bagaimana? Mohon maaf ya, buat orang-orang yang berduit mainnya main keluar negeri. Kalau kita kan main ke pasar paling Keramat Jati. Ini main keluar negeri, mepet waktu maghrib, yang dia tanya nanti sholat saya bagaimana. Ini masih kepikiran namanya dia. Ini almarhum dalam urusan bab agamanya itu saya akuin. Bahkan kalau saya nggak khilaf, itu setiap hari Al-Quran nggak boleh lepas dari diri beliau.
dia baca Al-Quran sedapat-dapatnya, hadirin. Begitu. Itu yang saya dengar cerita langsung dari almarhum. Maka pada saat beliau meninggal dunia di dalam keadaan yang baik, maka inilah kasih sayang Allah untuk almarhum itu. Ya, karena nanti ke depannya kalau umpama ada orang yang sampai panjang umurnya, pada saat umurnya sampai 80 90 tapi amalnya kurang, kan nanti jatuhnya bukan jadi khairun nas melainkan syarrun nas. Panjang umur tapi jelek amalnya, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baiknya manusia. Hadirin, ya saya kalau mau ceritain tentang beliau ini panjang gitu ya, jadi sedih hati. Makanya kita bawa sesuai dengan dalil yang ada. Itu kalau mukmin datang kepadanya kematian, itu datang kematian dengan adanya khabar rahmat, ampunan dari Allah. Lain sama orang munafik, lain sama orang kafir. Wa innal kafira, sungguh orang kafir tu idza hadarahul mautu, apabila datang kepadanya kematian, busyira bil azab, maka datang kematiannya itu bebarengan dengan berita adanya azab buat dia. Akhirnya kariha liqa Allah, itu kafir, dia benci berjumpa dengan Allah, yang akhirnya karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa kepada dirinya. Makanya kalau orang mukmin ya datang ajalnya sampai datang kematiannya, yang bagus itu disegerakan langsung masuk sampai ke liang kuburnya. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah menanti-nantinya. Ya, kemarin beliau almarhum dimakamkan di Tasik. Ya, akhirnya kita mau sholat hadir pun kejauhan di sana karena banyak kawan-kawan yang ingin turut mensolatkan. Ya, kemarin bersama-sama di majelis selesai taklim kita bikin sholat gaib. Ya, kalau sholat hadir pun masih bisa, cuman di Tasik gitu. Akhirnya kita bikin sholat gaib. Insya Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa almarhum. Hadirin, saya nggak panjang kalam. Maksud saya cerita begini, ambil kebaikan-kebaikan yang banyak dari almarhum seperti yang almarhum sudah kerjakan selama hidupnya. Mudah-mudahan Allah banyakin orang kaya beliau nih, gitu ya. Sebab agama tuh perlu sama orang-orang yang seperti beliau. Mungkin orang kaya banyak orang kaya. Banyak orang kaya, tapi belum tentu orang kaya yang banyak itu peduli sama agama. Tapi beliau duitnya banyak, ame agama peduli, ame agama penuh perhatian. Bahkan kedekatan beliau dengan Kiai Haji Usfuri Al-Ansori, ini beliau nih fotonya, Subang nih ya. Ini kalau saya mau ceritain lagi tentang apa yang beliau perbuat kepada Kiai Haji Usfuri Al-Ansori, ya nanti akan lebih panjang lagi ceritanya, Beliau lagi bangun masjid itu sampai RAB-nya kurang lebih 11 miliar, dan itu difikirkan oleh almarhum nih jadi suatu tanggungan yang beliau mau tunaikan begitu. Sepertinya sudah. Makanya urusan bab kebaikan begitu ya. Ini orang yang gampang keluar tuh dari kantong ya, tangan gitu. Ini orang yang punya kemuliaan. Kan dikatakan begini, inna auliya Allah la yanalu si'atar rahmatillah bi kathrati ibadatihi walakin naluha bi kathrati sahwatihi. Itu walinya Allah, para walinya Allah ya, itu mereka mendapatkan luasnya rahmat Allah tuh bukan semata dengan banyak ibadahnya, akan tetapi naluha mereka dapetin tuh luasnya rahmat Allah bi kathrati sahwatihi karena banyak dermawannya.
Orang kalau dermawan tuh nggak dibikin-bikin. Ya, orang kalau dermawan nggak bikin-bikin, pokoknya ngeliat orang mojok, bibir manyun aja. Buahnya mau ngasih duit aja begitu. Nggak dibikin-bikin. Tapi kalau orang udah nggak ada rasa rahim di dalam hatinya, ya mau ngelihat orang udah kelaparan, perutnya buncit, busung lapar juga nggak ada kebaikan yang pengen diberikan kepadanya. Ini nggak usah dibikin-bikin. Ya, ini bukan saya berarti bilang almarhum ini waliullah, bukan, nanti jadi kesalahan saya. Artinya tuh wali itu begitu, nggak ada yang pelit, wali itu nggak ada yang bakhil gitu. Tapi beliau ini bisa mencontoh daripada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh guru-guru beliau dan dikerjakan oleh ulama-ulama sekalian. Hadirin, kita doakan mudah-mudahan almarhum Allah Ta'ala ampunkan salah, dosa dan khilafnya. Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Dan mudah-mudahan anak-anak beliau, keturunan-keturunan beliau Allah jadikan keturunan yang saleh salehah, dan juga keluarga besar beliau senantiasa Allah pelihara zahir batinnya di dalam kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini mendoakan, mudah-mudahan kebaikan yang ada pun nanti akan tertular kepada kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya, amin. Biarkan nanti guru-guru kita yang untuk dengan doa. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.